Selamat siang adik-adik, hari ini saya akan mengajar mengenai anatomi skeleton membrum superius. Adik-adik nanti akan belajar mengenai struktur cingulum membri superioris yang di dalamnya terdapat cingulum pectorale ya, meliputi clavicula, scapula ya, nanti kita akan belajar. Kemudian struktur ossa membri superioris liberi yang di dalamnya terdapat humerus, radius ulna, carpi, metacarpi maupun phalanges. Adik-adik masih ingat nih bahwa skeleton kita dikelompokkan menjadi dua, yaitu skeleton axialis yang terdiri dari cranium, thorax, dan columna vertebrae. Di skeleton axialis ya. Kemudian yang kelompok kedua adalah skeleton appendiculare yang akan kita bahas khususnya di membri superioris ya. Kemudian ada membri inferioris nih. Ini adalah skeleton appendiculare membri superioris. Kemudian inilah skeleton appendiculare yang membri inferioris ya. Kita lanjut ke pembahasan skeleton atau ossa membrum superius ya adik-adik. Jadi ini akan ada ditemukan di aspek lateral dari leher dan kavitas thoracis. Dia tertambat pada trunkus melalui musculus ya adik-adik ya, dan artikulasio antara clavicula dan sternum. Untuk pembagiannya nanti kita pelajari di slide berikutnya ya. Kita lanjut ya adik-adik ya, membahas mengenai skeleton atau ossa membrum superius ya. Adik-adik bisa melihat di gambar ini skeleton dan ossa membrum, skeleton atau ossa membrum superius ya. Jadi kita bisa bagi menjadi dua, yaitu cingulum membri superioris dan ossa membri superioris liberi. Yang mana itu? Coba adik-adik perhatikan. Jadi kita bisa temukan cingulum membri superioris atau cingulum pectorale ya. Ini ya, yang ini sampai ke scapula nih. Jadi terdiri dari clavicula dan scapula. Ini dia clavicula, ini dia cingulumnya, dan ini dia scapula nih. Jadi nanti diperhatikan ya adik ya. Kemudian ossa membri superioris liberi terdiri dari humerus, jadi udah tahu ya, humerus, kemudian humerus, ada radius ya di lateral, ulna di medial, kemudian ada ossa carpi ya di sini, metacarpi ya, metacarpi, kemudian phalanges ya. Ini dia phalanges semua ya. Ya, phalanges nih. Membrum superius dibagi menjadi beberapa regiones ya adik-adik ya. Region ya, kalau bahasa Inggrisnya regiones, bahasa Latinnya jadi beberapa regio gitu maksudnya nih, yaitu regiones thoracalis ya, termasuk di sini adalah ossa axillaris ya, kemudian brachii, kemudian cubiti, antebrachii ya, kemudian manus nih. Jadi di sini masing-masing dari regio ini terdiri dari dua bagian, yaitu ventral atau anterior dan dorsal atau posterior ya. Ini bagian dorsal ya, ini bagian dorsal, ini bagian ventral ya adik-adik. Jadi misalnya kalau regio antebrachii kita bisa sebut regiones antebrachii ventralis et dorsalis gitu ya ketika menyebut keduanya. Kita lanjut ke pembahasan cingulum pectorale adik-adik, atau sering disebut cingulum membrum superius ya. Nah di sini kita kalau bahasa awamnya sering menyebut sebagai gelang bahu ya, karena cingulum ini adalah Latin dari gelang maksudnya ya adik-adik ya, karena dia seperti gelang ya, cingulum gitu. Nah adik-adik menyebutnya cingulum pectorale nih. Nah di sini cingulum pectorale merupakan ossa yang menghubungkan ya trunkus dengan ossa
membri superioris liberi ya. Jadi dia dibentuk oleh sepasang clavicula di anterior dan sepasang scapula di posterior. Ya, untuk clavicula dextra ya dan sinistra nanti dia akan bertemu di anterior dengan perantara manubrium sterni. Ya, jadi mungkin masih ingat ya, manubrium sterni merupakan bagian proksimal daripada sternum ya. Jadi di posterior kedua scapula tidak bertemu langsung ya adik-adik dengan columna vertebralis, tetapi dibantu oleh musculi adik ya. Nah, di lateral baik scapula yang dextra maupun sinistra akan berhubungan dengan humerus ya. Nanti dia akan langsung berartikulasi dengan humerus ya adik-adik yang merupakan osa di bagian pangkal daripada membri superioris liberi ya. Nanti kita bahas satu-satu ya adik-adik ya. Ini adik-adik bisa lihat inilah manubrium sterni ya yang menghubungkan clavicula ya. Ini clavicula ya, dia akan berartikulasi di sini. Di sini akan ada clavicula ya. Ini scapula ya, scapula dia akan berartikulasi dengan clavicula di sini ya. Jadi kalau bisa adik-adik lihat, ini dia akan seperti ini ya, membentuk suatu gelang adik-adik gitu nantinya ya. Ini scapula, dia tidak berhubungan langsung dengan columna vertebralis, tapi melalui musculi adik-adik ya di posterior nih. Kita lanjut ke pembahasan clavicula ya adik-adik ya. Clavicula ada sepasang ya, tadi kita sudah bahas, yaitu clavicula dextra dan clavicula sinistra. Jadi nanti clavicula ini bersama dengan scapula akan membentuk cingulum membrum superius ya. Di clavicula nanti akan berartikulasi di bagian medial dengan manubrium sterni ya, melalui extremitas sternalis. Kemudian di lateral akan berartikulasi dengan acromion, yaitu bagian dari scapula, melalui extremitas acromialis ya adik-adik. Nah, nanti untuk membedakan ya mana itu clavicula dextra maupun sinistra, kita bisa memperhatikan bentuk kelengkungan serta permukaannya ya adik-adik. Nanti kalau kita melihat clavicula, adik-adik bisa melihat terlebih dahulu membedakan dextra sinistra ya. Perhatikan dulu permukaannya, jadi mana yang rata ya maupun yang lebih kasar ya adik-adik. Permukaan clavicula akan lebih rata pada bagian superior, dia akan lebih cenderung lebih kasar karena di bagian caudal terdapat linea trapezoidium ya, ada tuberositas conoidium dan tuberositas costalis. Jadi di bagian inferior atau caudal dia akan lebih kasar, sedangkan di kranial dia akan lebih rata ya adik-adik. Kemudian kita bisa perhatikan juga adalah bentuknya. Untuk yang dextra dia akan berbentuk seperti huruf S bila dilihat dari caudal, sedangkan untuk yang sinistra sebaliknya adik-adik ini, bila dilihat dari kranial dia akan berbentuk seperti huruf S ya adik-adik ya. Jadi itu nanti diperhatikan juga kelengkungannya nih. Jadi clavicula akan cembung di bagian medial, sedangkan cekung di lateral ya. Sudutnya akan lebih besar, sudut kelengkungannya pada bagian cembung, sedangkan akan lebih kecil pada bagian cekungnya ya, di bagian lateral ya adik-adik ya. Nanti kita lihat dulu gambarnya di sini, bisa adik-adik perhatikan. Ini adalah clavicula dextra adik-adik nih. Jadi bila kita perhatikan ini lebih rata karena ini adalah permukaan superior atau kranialnya, ini lebih kasar ya karena ini adalah permukaan inferior atau caudalnya ya adik-adik ya. Ini ada linea trapezoidium yang membuat kasar, kemudian ada tuberositas conoidium. Di sini juga ada tuberositas ya, merupakan pelekatan dari ligamen-ligamen ya. Jadi nanti adik-adik bisa mempelajari lagi ligamennya. Kemudian ini kita bisa lihat dari caudal atau inferior,
Clavicula dextra berbentuk seperti huruf S ya adik-adik ya. Kemudian untuk kelengkungannya ini bercembung di bagian medial, sedangkan cembung di bagian lateral ya. Di bagian medial dia akan berartikulasi dengan manubrium sterni melalui ekstremitas sternalis ya. Di lateral dia akan berartikulasi dengan acromion ya, merupakan bagian dari skapula melalui ekstremitas acromialis ya, ini namanya ekstremitas acromialis ya. Nanti adik-adik juga akan bisa temukan foramen nutrisium ya, nanti di bagian kaudal ya, nanti untuk osanya baru terlihat ya di foramen nutrisium, nanti akan memberikan nutrisi untuk os ya. Kita masuk ke penjelasan skapula ya adik-adik. Di skapula ada sepasang, sama seperti clavicula. Dia ada dextra dan sinistra ya, bersama dengan clavicula akan membentuk cingulum membrum superius ya. Skapula berbentuk segitiga ya, kalau adik perhatikan, segitiga dan pipih tentunya ya. Dia mempunyai permukaan, sisi, sudut, dan tonjolan ya. Untuk permukaan, dia mempunyai dua permukaan, yaitu facies costalis atau ventralis atau muscularis ya. Disebut facies muscularis karena di sana melekat musculus subscapularis ya. Kemudian ada facies dorsalis ya di dorsal nih. Kemudian dia ada tiga sisi, yaitu margo medialis, margo lateralis, dan margo superius ya. Ada tiga sudut, yaitu angulus inferior, angulus lateralis, dan angulus superior ya. Dia mempunyai tiga tonjolan, yaitu acromion, kemudian processus coracoideus, dan spina scapulae ya. Ya, tadi kita ada facies costalis ya, ini dia. Kemudian ada facies dorsalis, ada di bagian dorsal ya. Kemudian margo medialis, inilah margo medial, margo lateralis, margo superius ya. Kemudian punya angulus, angulus inferior, angulus lateralis, dan angulus superior ya. Kemudian ada tiga tonjolan ya, yang mana itu adalah acromion, kemudian processus coracoideus, dan spina scapulae di bagian posterior. Di sini tidak terlihat. Nanti kita lihat nih. Kita lanjut ke pembahasan skapula. Jadi tadi kan kita sudah belajar mengenai facies ya. Ada dua permukaan, jadi ada facies costalis dan facies dorsalis ya. Untuk facies costalis atau ventralis sering juga disebut sebagai fossa subscapularis ya, dan linea muscularis ya, karena di sana ada perlekatan dari musculus subscapularis ya. Kemudian pada angulus lateralis ya, kalau kita perhatikan di sini angulus lateralis ya, di sini ditempati oleh kolom scapula ya. Ini adalah kolom scapula ya. Nah, di sini juga ada cavitas glenoidalis ya. Inilah cavitas glenoidalis yang mengarah ke lateral dan sedikit ke anterior ya. Ini akan berartikulasi dengan humerus ya. Nanti kemudian di superior dan inferior dari cavitas glenoidalis ini kita bisa temukan tuberculum ya. Ini dia tuberculum infraglenoidalis, kemudian di sini ada tuberculum supraglenoidalis. Masih penjelasan skapula ya adik-adik ya. Tadi kita juga sudah belajar mengenai facies dorsalis ya. Dari skapula adalah facies dorsalis, kita bisa temukan spina scapulae ya, ini adik. Nah, spina scapulae ini dimulai dari trigonum spina scapulae ya, kemudian ke lateral menuju ke acromion ya adik-adik. Nah, di sini spina scapulae akan membagi
facies dorsalis ini menjadi fossa supraspinata dan fossa infraspinata ya. Nanti untuk di bagian lateral dari margo superior, di sini adik-adik bisa temukan incisura scapulae ya adik-adik ya. Nanti dia akan berlanjut menuju ke processus coracoideus ya adik-adik. Ini adalah gambar bila adik-adik nanti melakukan pemeriksaan pada pasien ya. Jadi anatomi topografi cingulum dari pectorale ya. Ini bisa dipalpasi adik-adik ya. Jadi marker-marker yang bisa adik-adik palpasi ya pada pasien. Sini ada clavikula ya, bahkan bisa terlihat ya adik-adik ya. Kemudian akromion ya, akromion di sini ya adik-adik ya. Tepat di acromioclavicular joint ya. Di sini ada articulatio acromioclaviculare. Kemudian adik-adik bisa mempalpasi juga ini adik-adik ya. Ini adalah spina scapulae adik-adik ya. Kemudian adik-adik juga bisa mempalpasi dari angulusnya ya. Angulus inferior. Kemudian margo medialis ya dari scapulae ya. Kita masuk ke penjelasan ossa membri superioris liberi ya adik-adik. Di ossa ini tersusun dari proximal ke distal oleh humerus, radius, ulna, dan manus ya. Untuk manus nanti akan dibedakan lagi, dibagi lagi menjadi ossa carpi, ossa metacarpi, atau metacarpalia ya, sering disebut. Kemudian phalanges digitorum manus ya. Nah, yang mana itu ya? Adalah humerus, kemudian ada radius, ulna, kemudian manus ya adik-adik ya. Manus ini akan dibagi menjadi ossa metacarpi, ossa carpi maksud saya ya. Kemudian ossa metacarpi ya ini, dan phalanges digitorum manus ya. Kita lanjut ke pembahasan humerus adik-adik. Adik masih mengingat tentang regio brachii ya. Nah, humerus ini terdapat di regio tersebut ya. Kemudian dia ada di proximal dia akan berartikulasi dengan scapula. Di distal akan berartikulasi dengan radius dan ulna. Dia dibagi menjadi ekstremitas proximalis humeri, corpus humeri, dan ekstremitas distalis humeri ya adik-adik ya. Kita bisa pelajari batasan tersebut ya. Ini adik-adik bisa perhatikan ya. Di sini dia akan bersendian dengan scapula. Distal di sini akan bersendian dengan radius dan ulna ya. Ini adalah ekstremitas proximal, kemudian adalah ekstremitas distal ya. Di sini ada corpus ya adik-adik ya. Kita bahas satu-satu ya, mulai dari ekstremitas proximalis humeri. Kita bisa temukan caput humeri, kemudian juga ada dua tonjolan yang disebut sebagai tuberculum ya, tuberculum majus dan tuberculum minus. Kemudian ada juga kolum chirurgicum ya adik-adik ya. Itu merupakan suatu kolum yang dipakai, maksud saya kolum marker pada os humerus yang dipakai oleh spesialis bedah ya untuk melakukan pembedahan ya adik-adik ya. Kemudian di sini bisa adik-adik perhatikan pada gambar. Ini adalah caput humeri adik-adik ya. Pada ekstremitas proximal ini adalah tuberculum minus. Ini adalah tuberculum majus ya adik-adik ya. Ini adalah kolum chirurgicum. Di sini juga ada kolum anatomicum ya adik-adik ya ini ya. Nah, di sini untuk dari sampai manakah ekstremitas proximalis humeri ini nanti dari ini adalah merupakan batas dari ekstremitas proximalis humeri ya, yaitu kolum chirurgicum ya. Di distalnya adalah sudah corpus humeri ya.
adalah sudah korpus Sumeri ya adik-adik. Kita lanjut ke pembahasan korpus Sumeri nih. Korpus Sumeri mempunyai penampang melintang berbentuk segitiga. Jadi dia ada facies ya, dia mempunyai facies atau permukaan, dan dia mempunyai margo ya, margo atau border ya, sering disebut garis itu ya, margo ya. Jadi untuk facies itu ada 3. Kalau adik-adik bisa perhatikan di gambar ini adalah dari anterior ya, bisa kita lihat. Ini dari posterior ya. Kalau adik-adik perhatikan di anterior ini ada 2 fossa ya di sini ya. Itu yang membedakan, ini yang di posterior pasti 1 fossa ya. Nah di sini ini adalah humerus yang, kalau adik-adik perhatikan, ini adalah humerus yang dextra ya adik-adik. Setuju ya? Dilihat dari arah kaputnya ya ke medial ya. Kemudian ini adalah dari posteriornya adik-adik. Nah, ketika kita lakukan pemotongan di sini ya, ini dia hasilnya ya. Ketika dipotong dia berbentuk penampangnya berbentuk segitiga ya adik-adik di sini ya. Dia mempunyai 3 facies, tinggal facies ya, facies anterior lateralis. Kemudian ada facies lagi di sini anterior medialis ya. Ya, facies posterior ya. Dia mempunyai margo ya, margo medialis ya di sini. Kemudian margo lateralis ya ini, dan margo anterior ya adik-adik. Juga kita perhatikan di facies posterior terdapat sulcus nervi radialis ya di sini. Di sini berjalan nervus radialis ya. Sulcus nervi radialis atau sulcus spiralis ya. Kita lanjut ke pembahasan ekstremitas distalis Sumeri ya. Jadi ekstremitas ini lebih tipis dan lebar dibanding dengan korpus Sumeri ya adik-adik. Jadi kita bisa temukan epicondylus medialis, epicondylus lateralis ya. Di sini juga kita bisa temukan sulcus nervi ulnaris ya adik-adik. Kemudian ada trochlea Humeri dan capitulum Humeri ya, yang mana itu kita perhatikan ini adalah ekstremitas distalis Humeri ya. Ini dari anterior, kemudian ini dari posterior ya. Bila kita perhatikan di baik anterior maupun posterior, kita bisa menemukan epicondylus medialis ya. Ini adalah epicondylus lateralis ya. Kemudian di dorsal, di bagian dorsal kita bisa temukan sulcus nervi ulnaris ya adik-adik. Ini dia ya, sulcus nervi ulnaris ya. Di sini juga kita bisa temukan trochlea maupun capitulum ya, bagian yang dilapisi oleh cartilago ya, yang akan bersendian dengan radius dan ulna. Ini adalah trochlea, ini adalah capitulum ya. Trochlea akan bersendian atau berartikulasi dengan ulna, sedangkan capitulum Humeri akan bersendian atau berartikulasi dengan radius ya. Di bagian proksimal dari trochlea kita bisa temukan fossa coronoidea ya. Ini ya. Dan fossa olecrani ya di bagian posteriornya ya. Sehingga dia akan tipis ya, osnya tipis sekali. Ini adik bisa lihat secara umum tadi ya sudah kita bahas humerus. Ini adalah posterior ya, dari posterior kita bisa lihat. Ini dari anterior ya, kita bisa lihat ya. Ini dari posterior ya adik-adik. Nah, kita bisa perhatikan di sini. Tadi belum saya sebutkan ya adik-adik ya, inilah tuberositas deltoidea yang bisa kita temukan pada korpus Sumeri ya adik-adik ya. Tadi kita sudah belajar di sini ada tuberculum minus, tuberculum majus ya. Dia ada di
ekstremitas proksimal dari humeri ya. Kemudian ada caput humeri ya, ada kolumna anatomical ya, di sini cervicum ya. Kemudian di posterior kita bisa temukan ya sulcus nervi radialis ya. Kemudian kita juga bisa temukan di sini fossa olecrani ya, ada trochlea ya. Kita masuk ke penjelasan radius. Di radius terdapat di regio antebrachii ya. Dia terdapat di lateral dari ulna, Adik sudah tahu ya. Dia di bagian proksimal, dia akan berartikulasi dengan humerus dan ulna. Di distal dia akan berartikulasi dengan ulna dan carpus ya. Dia akan dibagi menjadi ekstremitas proksimal radii, corpus radii, dan ekstremitas distalis radii ya. Ini adalah radius ya Adik. Ini radius ya. Ini adalah radius. Kita bahas satu-satu ya Adik ya, yaitu dari ekstremitas proximalis radii. Di sini Adik bisa akan temukan caput radii ya, bentuknya seperti kancing dan dilapisi oleh cartilago. Ada fovea articularis radii, kemudian circumferential articularis radii, dan column radii. Adik bisa perhatikan di sini, ini adalah caput radii semuanya ya. Ini maksud saya ya. Kemudian adik bisa temukan fovea articularis ya di bagian proksimal sini ya. Ini maksud saya yang akan berartikulasi dengan humerus. Kemudian ada circumferential, ini dia ya, yang dilapisi cartilago ini ya. Circumferential articularis radii ya, di sekelilingnya berartikulasi dengan incisura radialis ulnae ya, ini dia ya. Sini. Nah, di sini juga ada kolom radii ya. Kolom itu neck ya, leher ya. Ada kolom radii di sini ya. Kita lanjut ke penjelasan korpus radii ya Adik ya. Di korpus radii kita bisa temukan tuberositas radii ya, yang mengarah ke anteromedial. Kemudian kita juga bisa temukan 3 fasies di sini ya Adik ya, dan 3 margo. Sama seperti humerus, dia berpenampang seperti segitiga ya, hampir segitiga. Jadi adik-adik bisa perhatikan di sini dia mempunyai fasies atau surface ya, di sini ya permukaan. Dia mempunyai margo atau border ya, saya sebut sebagai margo ya adik-adik ya. Margo kita bisa dilihat di sini ada margo interoseus ya di bagian medial, kemudian ada margo anterior dan margo posterior ya. Bila kita perhatikan di sini di gambarnya, ini adalah dari anterior, ini dari posterior ya. Ini adalah radiusnya. Bila kita perhatikan di sini ada margo anterior ya. Kemudian dari posterior kita bisa lihat di sini margo posterior ya. Ini ada di bagian medial ada margo interoseus ya. Ini. Di korpus juga kita bisa temukan foramen nutrisium ya adik-adik ya. Ini foramen nutrisium nih. Kita lanjut ke penjelasan ekstremitas distalis radii ya. Kita bisa lihat di sini. Perhatikan, adik-adik perhatikan, inilah ekstremitas distalis radii. Jadi dia lebih lebar dibandingkan korpus radii ya. Permukaan anteriornya lebih halus dibandingkan posterior ya. Di sini posterior banyak tempat berjalan dari tendon ya adik-adik. Ini posterior, inilah anterior ya adik-adik. Anterior juga lebih cekung ya adik-adik ya. Bila adik-adik perhatikan di sini ya, dia lebih cekung ya. Ini. Kemudian pada permukaan medial terdapat incisura ulnaris adik-adik ya. Inilah incisura ulnaris ya, nantinya akan berartikulasi ya dengan ulna ya adik-adik. Di sini ya incisura ulnaris ya. Nah, nanti di bagian distal ya terdapat facies articularis carpea ya.
Ini ya adik-adik ya. Ya, facies articularis carpea ya, nanti akan berartikulasi dengan os scapoideum ya di lateral dan os lunatum di medial ya. Ini dia ya. Di ujung lateral dari radius ini ya, di ekstremitas distalis radii nanti akan membentuk processus styloideus radii ya adik-adik ya. Ini dia ya. Processus styloideus radii. Processus styloideus radii. Kita adik-adik bisa lihat ya di radius. Ini dari ronsennya ya. Yang mana radius ya, tentunya yang ini adik-adik ya. Ini adalah radius ya. Ini ulna ya adik-adik. Nah, ini adalah proximal. Di sini distal nih. Ini yang bagian dilihat dari anterior ya adik-adik ya. Bila adik-adik perhatikan di sini ya tuberositas radii. Kemudian di sini ada margo ya, adik-adik bisa lihat margo anterior. Sini ada margo interosei ya adik-adik. Ini adalah bagian anterior ya, lebih halus dan cekung. Ini adalah bagian posterior, lebih kasar ya karena ada perlepatan tendon. Di sini ada artikulasio dengan lunatum maupun scapoideum ya. Kita lanjut ke penjelasan ulna ya. Ulna terdapat pada regio antebrachii ya, tepatnya di medial dari radius ya. Bila kita adik-adik perhatikan, ini adalah ulna ya dari aspek anterior ya. Di proximal dia akan berartikulasi dengan humerus dan radius. Di distal dia akan berartikulasi dengan radius saja ya, namun secara tidak langsung dengan karpus ya adik-adik ya. Sama seperti humerus dan radius, dia juga dibagi menjadi ekstremitas proximalis ulnae, corpus ulnae, dan ekstremitas distalis ulnae ya. Kita lanjut ke penjelasan ekstremitas proximalis ulnae ya adik-adik. Jadi di sini kita bisa temukan struktur yang tebal dan kuat yang disebut sebagai olecranon. Kemudian ini nanti kita bisa lihat ini adalah olecranon ya. Ini olecranon ya. Di sini adik-adik bisa temukan suatu tonjolan ya. Tonjolan ke anterior ya. Ini ya tonjolan ke anterior adik-adik bisa temukan, yaitu processus coronoideus ya. Di antara olecranon dan processus coronoideus kita adik-adik bisa temukan incisura trochlearis ya. Ini adalah incisura trochlearis ya. Atau semilunaris ya, dia dilapisi oleh cartilago yang akan berartikulasi dengan trochlea humeri ya, masih ingat ya. Di lateral terdapat juga incisura radialis ya adik-adik. Ini ya, incisura radialis yang akan berartikulasi dengan caput radii ya. Ini adalah incisura radialis ya. Nah, pada distal dari processus coronoideus juga kita bisa temukan crista musculi supinatorius ya, ini. Crista di sini ada ya. Ini dia ya. Kita masuk ke penjelasan corpus ulnae ya, sama seperti humerus maupun radius. Ulna juga mempunyai 3 facies dan 3 margo ya adik-adik ya. Di sini kalau adik-adik perhatikan, ini kita lihat dari posterior ya adik-adik. Yang bisa adik-adik lihat di sini ada margo interosei ya, ini dia ya. Ini sudah dipotong ya, seperti segitiga ya penampangnya. Kemudian ada margo posterior ya, ada margo anterior ya adik-adik ya. Di sini kita juga bisa temukan foramen nutritium ya, dekat dengan margo interosei ya. Lanjut ke penjelasan ekstremitas distalis ulnae ya. Jadi ekstremitas distalis ini akan mengecil membentuk caput ulna. Caput ulna ya. Di sini di posterior akan membentuk processus styloideus ulnae ya. Ini adik-adik bisa palpasi ya. Jadi nanti caput ulnae akan dilapisi cartilago,
pada permukaan distalnya, dan sirkumferensial artikularisnya akan berartikulasi dengan incisura ulnaris radii ya. Ini ya adik-adik ya. Ini ya. Sini kita bisa lihat di sini dia berartikulasi dengan incisura ulnaris radii. Kita masuk ke penjelasan manus ya adik-adik ya. Dari mulai ossa carpi, ya kita bagi menjadi dua baris ya adik, baris proksimal dan baris distal ya. Ini adalah baris proksimal, ini adalah baris distal ya. Nah, di sini adik-adik bisa perhatikan di proksimal dia masing-masing ada 4 os ya adik-adik ya. Proksimal dan distal. Di proksimal dari lateral menuju ke distal, adik-adik bisa perhatikan ada os scapoideum. Di sini ada os scapoideum, ada os lunatum, os triquetrum, dan os pisiforme ya. Ini ya. Kemudian di baris distal adik-adik bisa temukan os trapezium, os trapezoideum, os capitatum, dan os hamatum ya. Nah, di sini ada nama lainnya ya, silakan dipelajari. Kemudian di lateral adik-adik bisa temukan suatu penonjolan yang disebut sebagai eminensia carpi radialis ya, di bagian lateral sini ya. Di medial juga adik-adik bisa temukan eminensia di sini ya, di medial ya. Nah, eminensia ini dibentuk oleh tuberkulum ya, tuberkulum yang di lateral dibentuk oleh tuberkulum trapezii ya, tuberculum ossis trapezii, dan tuberculum ossis scapoidei ya, ini ya. Kemudian di medial dibentuk oleh hamulus ossis hamati ya, ini ya adik ya, dan dibentuk oleh os pisiforme sendiri ya. Nah, penting di sini eminensia ini akan membentuk sulcus carpi. Ini adalah sulcus carpi ya, dimana nantinya ketika sulcus carpi ini juga sulcus carpi, ada ligamentum yang berjalan di sini, ligamentum carpi transversum, maka akan membentuk suatu kanal ya adik-adik ya. Ini adalah kanalnya ya, kanalis carpi ya, itu penting pada aspek klinis ya. Masih pada ossa carpi ya adik-adik. Ini adik-adik di sini perhatikan yang tadi sudah kita bahas, tadi yang proksimal adik-adik ya. Ada di sini ada scapoid, ada lunatum ya, khususnya dia akan berartikulasi dengan radius ya adik-adik ya. Sini nanti adik-adik pelajari ya lebih lanjut mengenai ossa carpi ya, tadi sudah kita pelajari inilah os triquetrum dengan persendiannya atau artikulasinya dengan sekitar, kemudian ada os pisiforme dan os trapezium ya. Lanjut ke os trapezoideum di sini ya. Kemudian ada os capitatum dan os hamatum ya dengan artikulasinya ya. Kita lanjut ke ossa metacarpi adik-adik ya. Jadi disusun dari 5 tulang. Nomornya dari menggunakan angka Romawi ya, dari 1 sampai 5 ya adik-adik ya. Dari lateral ke medial ya. Ini adalah os metacarpi, mana nanti di antara os ini akan ada satu spasium ya, atau space gitu ya, kata space, spatial interosei metacarpi namanya ya, yang berisi musculi interosei ya. Metacarpi ini ya terdiri dari basis ya, ada bagian basisnya. Sini dia ada bagian basis, bagian korpus ya, dan bagian kaput ya adik-adik ya. Kita lanjut ke Phalanges digitorum manus ya adik-adik. Ini adalah Phalanges digitorum manus ya.
dia lebih panjang daripada Phalanges digitorum pedis ya adik-adik. Jadi untuk Phalanges ini, untuk digit T2 sampai dengan 5 maksud saya ya. Digit T2 sampai dengan 5 dia terdiri dari 3 palang, yaitu palang proximalis ya. Ini adalah palang proximalis, kemudian palang medial atau sekunda, dan palang distalis atau tersia ya. Ini ya. Untuk poleks dia hanya terdiri dari 2 palang ya adik. Jadi dia ada palang proksimal dan ada palang distalis ya. Untuk masing-masing palang dia akan terbagi lagi ya adik ya. Palang proksimal dia akan mempunyai basis. Dia akan ada basisnya ya. Sini ada basisnya. Kemudian dia mempunyai korpus ya, phalangis. Dia mempunyai kaput ya adik ya. Ini kaput ya semuanya. Ya. Kemudian palang media dia hanya mempunyai bagian proksimal dan bagian distal adik ya. Ini bagian proksimal, ini bagian distalnya ya. Kemudian untuk palang distal juga sama ya, palang distalis dia juga terdiri dari bagian proksimal dan bagian distal ya. Di bagian distal dari palang distalis kita bisa temukan tuberositas phalangis distalis yang disebut sebagai tuberositas unguicularis ya. Bisa adik perhatikan di sini ya, ini tuberositas ya. Tuberositas unguicularis ya. Sekian penjelasan saya. Ini adalah beberapa referensi yang bisa digunakan sebagai rujukan ya untuk mempelajari anatomi. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.